bikin heboh dunia. Baru menang sekali, udah gede kepala. Pelatih Cina, sombongnya kelewatan. Sampai hina pemain naturalisasi Indonesia. Sebagai kelas 2 Asia, emangnya mereka siapa? Perkataan angkuh ini bikin netizen murka, dan pemain timnas geram. Pertemuan kedua jadi ajang balas dendam membara yang siap menggetarkan stadion. Jangan lewatkan duel yang bisa. Jadi awal kejatuhan Cina dan kebangkitan epik timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Wow, baru debut sekali langsung jatuh cinta mati. Dean James tak mau lepas dari seragam Garuda. Katanya atmosfer timnas Indonesia bikin merinding dari ujung rambut sampai kaki. Gara-gara dukungannya bikin nangis haru. Dean sampai ngaku ketagihan ingin main lagi dan lagi. Dia siap tempur di laga panas lawan Cina dan Jepang demi kibarkan merah putih di pentas dunia. Simak ungkapan lengkapnya yang bikin merinding. Wah, wah, wah. Dibantai 5-1 sama Australia, harusnya down dan malu. Tapi ternyata supporter Indonesia bikin Joey Pelupesi merinding. Terharu! Katanya, baru kali ini lihat tim kalah telak. Tapi disambut seperti pahlawan di tanah air. Puluhan ribu supporter membanjiri GBK, bawa energi gila-gilaan yang bikin Garuda bangkit dari kubur kekalahan. Joey sampai tak percaya dukungan supporter bisa sebesar ini. Simak faktanya. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Bikin heboh dunia. Baru menang sekali, udah gede kepala. Pelatih Cina, sombongnya kelewatan. Sampai hina pemain naturalisasi Indonesia. Sebagai kelas 2 Asia, emangnya mereka siapa? Perkataan angkuh ini bikin netizen murka, dan pemain timnas geram. Pertemuan kedua jadi ajang balas dendam membara yang siap menggetarkan stadion. Jangan lewatkan duel yang bisa. Jadi awal kejatuhan Cina dan kebangkitan epik timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Timnas Indonesia bersiap kembali terjun dalam pertempuran menentukan hidup mati mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga pamungkas mereka tak tanggung-tanggung menghadapi dua raksasa Asia, yakni Jepang dan Cina, dalam duel yang bisa mengubah segalanya. Jepang akan menjadi medan perang tandang yang menegangkan, sementara Cina akan menyambut Garuda di kandang sendiri, tempat penuh kenangan pahit yang siap dihapus dengan kemenangan membara. Kini, pertarungan tak hanya soal bola, tapi juga harga diri. Cina, tim yang baru mencicipi manisnya satu kemenangan, justru sudah berani melontarkan ejekan menusuk yang bikin darah mendidih. Mereka menertawakan para pemain naturalisasi Indonesia yang dianggap tak lebih dari kelas 2 di panggung Asia. Pernyataan ini datang dari mulut bek sombong Xie Weneng, yang dengan pongah menyebut bahwa pemain Garuda tak punya keistimewaan dibanding pemain lokal China. Dan lebih parahnya, striker mereka, Wei Shihao, juga menambahkan minyak ke api dengan menyindir pemahaman taktis para pemain Indonesia sebagai masih di bawah standar. Padahal, duel pertama di kandang Cina sendiri bukanlah dominasi total. Timnas Indonesia, meski tumbang 2-1, menunjukkan daya juang luar biasa dan nyaris menyamakan skor di menit-menit akhir lewat sepakan magis Tom Hay. Tapi hinaan tetap datang, seolah kemenangan tipis itu sudah menjadikan mereka raja Asia. Kekalahan dari Jepang 4-0 sempat mengguncang semangat Garuda. Namun seperti burung Phoenix, mereka bangkit lagi. Kemenangan dramatis atas Arab Saudi dan Bahrain menunjukkan bahwa tim ini tak bisa diremehkan.
Bahkan kekalahan telak dari Australia pun tak mampu memadamkan bara dalam jiwa skuad asuhan Patrick Kluivert. Kini, duel leg kedua melawan Cina yang akan digelar 5 Juni mendatang akan menjadi ajang pembuktian paling epik. Inilah momen di mana hinaan dibayar dengan kerja keras, kesombongan dilawan dengan keberanian, dan setiap kritik dijadikan bahan bakar untuk meledak di lapangan. Garuda akan terbang lebih tinggi, siap mencabik-cabik ego China yang terlalu cepat puas. Jalan menuju Piala Dunia 2026 memang penuh rintangan, tapi jika ada satu hal yang tak bisa dikalahkan, itu adalah semangat tak kenal menyerah dari timnas Indonesia. Apakah Cina siap menerima balasan setimpal? Saksikan pertarungan panas penuh drama, emosi, dan dendam yang belum terbalas. Bagaimana menurut kalian dengan pertandingan ini? Jika kalian yakin Indonesia bisa bantai Cina, maka ketik yakin di kolom komentar dan berikan prediksi skornya. Dan jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita seputar Timnas Indonesia. Wow, baru debut sekali langsung jatuh cinta mati. Dean James tak mau lepas dari seragam Garuda. Katanya atmosfer Timnas Indonesia bikin merinding dari ujung rambut sampai kaki. Gara-gara dukungannya bikin nangis haru, Dean sampai ngaku ketagihan ingin main lagi dan lagi. Dia siap tempur di laga panas lawan Cina dan Jepang demi kibarkan merah putih di pentas dunia. Simak ungkapan lengkapnya yang bikin merinding. Debutnya belum lama, tapi Dean James sudah seperti menemukan rumah kedua bersama Timnas Indonesia. Pemain yang kini merumput bersama Go Ahead Eagles itu mencatatkan sejarah pribadi luar biasa ketika pertama kali mengenakan jersey merah putih saat menghadapi Australia pada Maret lalu. Dalam laga debut yang menegangkan itu, Dean tampil penuh selama 90 menit sebagai winger kiri. Dan penampilannya sukses mencuri perhatian Patrick Kluivert serta ribuan mata yang menonton. Meski pada pertandingan berikutnya melawan Bahrain, ia harus menahan diri di bangku cadangan, semangatnya tak surut sedikit pun. Dean tak sekadar datang untuk bermain, ia datang untuk merasakan denyut nadi sepak bola Indonesia dari dekat. Ia mengaku pengalaman menyaksikan atmosfer stadion utama Gelora Bung Karno seperti mimpi yang tak pernah ingin ia akhiri. Perasaannya benar-benar luar biasa, ujarnya penuh semangat. Menonton rekan-rekannya berlaga di tengah puluhan ribu supporter yang bersorak seperti gemuruh badai, baginya adalah kenangan yang tak tergantikan. Ia bahkan menyebut momen itu sebagai salah satu pengalaman terbaik sepanjang kariernya. Supporter Indonesia, menurut Dean, memberikan cinta yang melimpah. Bahkan ketika ia tidak bermain, para fans tetap menyambutnya bak pahlawan, memberikan hadiah, dukungan, dan energi yang mengalir seperti gelombang listrik ke seluruh tubuhnya. Saya benar-benar terharu dan bersyukur. 5 hari di Jakarta terasa seperti 5 hari di surga sepak bola, ucapnya penuh rasa bangga. Kini, Dean James tak sabar kembali turun ke lapangan. Ia mengaku ketagihan merasakan semangat luar biasa dari para pendukung timnas dan ingin lebih banyak momen kemenangan bersama Indonesia. Dengan 2 laga penting melawan Cina dan Jepang di depan mata, semangat Dean membara seperti obor Olimpiade. Ia dan rekan-rekannya siap menumpahkan keringat, semangat, dan seluruh jiwa raga demi membawa Garuda terbang tinggi ke Piala Dunia 2026. Pesannya jelas dan menggetarkan. Kami akan memberikan 100% di setiap pertandingan. Kami butuh kalian semua di sana, di saat baik maupun buruk, karena dukungan kalian adalah bahan bakar kami. Dean James bukan hanya pemain asing lagi. Dia kini bagian dari keluarga besar sepak bola Indonesia dan siap menjadi pejuang sejati di medan laga mendatang. Berikan dukungan kalian dengan ketik semangat di kolom komentar. Wah, wah, wah.
Dibantai 5-1 sama Australia, harusnya down dan malu. Tapi ternyata supporter Indonesia bikin Joey Pelupesi merinding. Terharu! Katanya, baru kali ini lihat tim kalah telak, tapi disambut seperti pahlawan di tanah air. Puluhan ribu supporter membanjiri GBK, bawa energi gila-gilaan yang bikin Garuda bangkit dari kubur kekalahan. Joey sampai tak percaya dukungan supporter bisa sebesar ini. Simak faktanya dihajar 5-1 oleh Australia di Sydney. Sebuah skor yang bagi banyak tim bisa jadi akhir dunia. Ternyata bukanlah akhir dari perjuangan timnas Indonesia. Justru dari titik nadir itulah kebangkitan epik dimulai. Joey Pelupesi, salah satu motor tengah di skuad Garuda, menjadi saksi langsung bagaimana kekalahan memalukan itu malah disambut dengan lautan cinta yang luar biasa dari supporter tanah air. Hanya dalam hitungan hari, skuad Indonesia harus bersiap menghadapi Bahrain. Dengan waktu persiapan yang super singkat, banyak yang pesimis. Tapi di luar dugaan, semangat yang menggelegak dari tribun Stadion Utama Gelora Bung Karno mengubah segalanya. Puluhan ribu supporter datang bukan untuk mencaci, tapi untuk mengangkat moral, menyemangati, dan menunjukkan bahwa Garuda tak pernah sendirian, apapun hasilnya. Joey Pelupesi pun tak bisa menyembunyikan kekagumannya. Kalau kalah telak di negeri orang, lalu pulang dan tetap disambut seperti pahlawan. Saya belum pernah lihat hal seperti ini sebelumnya, ungkapnya dengan mata berbinar. Bagi Joey, atmosfer di Jakarta bukan cuma luar biasa, tapi magis, menyulut bara semangat yang membakar di dalam dada para pemain. Ia menegaskan, energi dari para pendukung menjadi sumber kekuatan terbesar Garuda saat menumbangkan Bahrain 1-0. Bahkan saat pemain berganti, intensitas permainan tetap sama garangnya. Kami tidak melemah meski ada rotasi. Ini bukti bahwa skuad kami kuat merata, solid dari ujung ke ujung, katanya penuh keyakinan. Menurut Joey, supporter Indonesia bukan sekadar penonton, tapi roh dari perjuangan timnas. Tanpa mereka, kemenangan takkan terasa sama, dan kekalahan akan lebih menyakitkan. Tapi bersama mereka, bahkan dari luka dalam pun semangat bisa kembali menyala. Dengan kekompakan tim yang makin kokoh dan semangat yang tak padam, Indonesia siap menerjang 2 laga hidup mati melawan Cina dan Jepang. Karena satu hal pasti, Garuda telah bangkit dan mereka tak akan berhenti sampai mimpi ke Piala Dunia 2026 jadi nyata. Kami luar biasa hari ini, garis depan tampil memukau. Ayo, semifinal berikutnya milik kami, serunya dengan mata penuh ambisi. Sadio Mane pun tak kalah bersemangat. Meski sedikit menyesal karena gagal mencatat clean sheet, ia tetap menyebut performa timnya sangat solid dan layak menang. Kami bermain kompak, percaya diri dan tajam. Rasanya menyenangkan mencetak gol bersama-sama. Kami layak menang besar, katanya dengan penuh optimisme. Kemenangan ini menandai langkah Al Nassr menuju babak semifinal dengan kepercayaan diri setinggi langit. Kombinasi Ronaldo, Mane, dan Duran membuat pertahanan lawan runtuh seperti pasir diterjang badai. Klub manapun yang menjadi lawan mereka selanjutnya harus siap menghadapi badai bintang yang bisa menghancurkan harapan siapapun. Berikan komentar kalian. Bikin heboh, pelatih Malaysia. Bikin geger Asia Tenggara, timnas Indonesia. Disebut tak layak, diperhitungkan, komentar pedasnya. Bikin panas telinga, ia tegaskan Vietnam. Jauh lebih superior, netizen Indonesia murka. Simak pernyataan kontroversial yang bisa mengubah arah rivalitas Asia Tenggara ini selamanya, dan tonton hingga selesai. Ledakan komentar pedas tiba-tiba meletus dari mulut pelatih timnas Malaysia, Peter Ceklamovski.
sosok asal Australia yang dikenal tenang, kini menyulut api panas dalam rivalitas sepak bola Asia Tenggara. Dalam pernyataan yang terdengar seperti tamparan keras bagi Indonesia, Ceklamovski secara gamblang menyatakan bahwa timnas Indonesia bahkan tidak masuk radar kekuatan regional. Ya, Anda tidak salah dengar, Indonesia diabaikan mentah-mentah, seolah tak lebih dari figuran dalam panggung megah kualifikasi Asia. Sang pelatih justru melayangkan pujian setinggi langit kepada Vietnam, yang menurutnya bertransformasi menjadi raksasa tak tergoyahkan di Asia Tenggara. Dalam konferensi pers menjelang laga panas melawan Vietnam di kualifikasi Piala Asia 2027, Ceklamovski menegaskan bahwa Vietnam adalah tim terkuat di Asia Tenggara saat ini. Ucapan ini bukan hanya sekadar pujian, tapi sinyal jelas bahwa Malaysia sedang mempersiapkan strategi seperti hendak melawan monster dari timur. Malaysia akan menjamu Vietnam di Stadion Megah Bukit Jalil pada 10 Juni 2025 mendatang, dalam laga yang diprediksi akan membakar atmosfer Kuala Lumpur. Dalam sistem kompetisi super ketat, di mana hanya sang juara grup yang akan melaju ke Arab Saudi, Ceklamovski tampak tak ingin membuang waktu menghadapi lawan yang dianggap lemah. Apa alasan dibalik glorifikasi ekstrim terhadap Vietnam ini? Ternyata sang pelatih punya dalil kuat. Dalam 12 pertandingan terakhir, Vietnam hanya sekali merasakan pahitnya kekalahan. Bukan hanya itu, mereka juga baru saja menggenggam trofi ASEAN Cup 2024, memamerkan dominasi brutal mereka di kawasan ini. Vietnam adalah tim yang punya stabilitas luar biasa, dan mereka layak dihormati, ujar Ceklamovski. Bahkan dia menyiratkan bahwa kekuatan mental dan teknis Vietnam berada di level yang belum bisa ditandingi tim lain di kawasan ini. Sebuah pernyataan yang secara tidak langsung mengiris harga diri Indonesia. Kini, para pecinta sepak bola Indonesia menanti, apakah Garuda akan bangkit dan membuktikan bahwa komentar itu keliru, atau justru ini pertanda bahwa era dominasi merah putih di ASEAN telah benar-benar usai? Satu hal yang pasti, pernyataan Ceklamovski ini telah mengundang badai, bukan hanya di atas lapangan, tapi juga di hati para supporter Indonesia. Berikan komentar pedas kalian tentang pernyataan ini dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita timnas lainnya. Heboh, Erick Thohir tiba-tiba panggil seluruh ofisial timnas Indonesia di tengah malam. Ada apa di balik pertemuan rahasia ini? Apakah Garuda sedang krisis atau ada strategi gila demi tiket ke Piala Dunia 2026? Bocoran dari ruang tertutup ini bikin geger dunia sepak bola nasional. Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Sebuah manuver dramatis yang mengguncang jagat sepak bola nasional baru saja dilakukan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Tanpa angin, tanpa hujan, Erick mengadakan pertemuan intens dan mendadak dengan para ofisial timnas Indonesia, memicu spekulasi liar di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Dalam momen penuh tekanan menjelang 2 laga hidup mati melawan Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026, pertemuan ini terasa seperti alarm peringatan bahwa Garuda sedang memasuki masa krusial yang menentukan nasib bangsa. Melalui akun Instagram resminya @ErickThohir, sang ketua menyampaikan bahwa dirinya mendengarkan langsung masukan dari jantung operasional timnas. Tujuannya tak lain dan tak bukan adalah untuk menyamakan visi besar, menembus panggung megah Piala Dunia, sebuah mimpi yang selama ini terasa seperti fata morgana bagi Indonesia. Dalam kata-kata yang membakar semangat, Erick menyatakan bahwa ia memastikan setiap elemen ofisial harus berdiri tegak dalam standar super tinggi, karena mereka bukan sekadar pendukung teknis, mereka adalah garda tak terlihat yang ikut menorehkan sejarah. Pertemuan ini bukan basa-basi, tegas Erick.
Saya ingin memastikan bahwa setiap ofisial benar-benar siap secara mental dan teknis untuk mendukung perjuangan tim menghadapi laga super berat melawan China dan Jepang. Ucapannya menggambarkan betapa seriusnya PSSI menyikapi dua pertandingan terakhir yang akan menentukan nasib skuad merah putih dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Kini, di bawah asuhan pelatih ikonik Patrick Kluivert, Timnas Indonesia sedang bertarung di medan pertempuran paling brutal, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Saat ini, Garuda berada di peringkat keempat klasemen sementara grup C, hanya terpaut 4 poin dari posisi dua besar yang akan mengantar mereka lebih dekat ke impian terbesar sepak bola Indonesia. Dua laga tersisa akan menjadi arena ujian sejati, menjamu China di Jakarta pada 5 Juni dan bertandang ke markas Jepang yang dikenal sebagai kuburan impian lawan-lawannya pada 10 Juni. Hanya dengan performa terbaik, dukungan solid dari ofisial, dan strategi luar biasa, Indonesia bisa berharap menyobek langit keterbatasan dan melesat ke Piala Dunia 2026. Pertanyaannya sekarang, apakah pertemuan misterius Erick Thohir akan menjadi awal kebangkitan epik? Atau justru pertanda badai besar sedang mendekat? Berikan komentar kalian. Wow, pertemuan rahasia Jens Raven dan Gerald van den Berg bocor ke publik. Sinyal keras pemain keturunan ini siap diterjunkan di ASEAN Cup U23 2025. Fans heboh. Apakah ini taktik rahasia Timnas Indonesia untuk dominasi Asia Tenggara? Kode keras di Instagram bikin netizen berspekulasi liar. Jens Raven ke Timnas U23 atau langsung ke Piala Dunia 2026? Simak beritanya hingga selesai. Sebuah pertemuan yang tampak sederhana namun menyimpan segudang tanda tanya membara baru saja terjadi. Jens Raven, wonderkid keturunan yang menjadi incaran pecinta sepak bola nasional, bertatap muka langsung dengan Gerald van den Berg, pelatih Timnas U23 Indonesia yang juga asisten pelatih senior. Momen tersebut sontak menggemparkan jagat maya setelah Raven membagikannya lewat Insta Story dengan caption pendek namun penuh makna, "Nice meeting with Gerald van den Berg." Sebuah kalimat yang terlihat santai, namun diam-diam menyulut spekulasi besar. Apakah Jens Raven akan memperkuat Timnas U23 di ASEAN Cup 2025? Jens Raven yang sebelumnya tampil impresif bersama Timnas U19 dan U20 Indonesia, kini menjadi nama yang digadang-gadang bakal naik kelas. Pemain 19 tahun berdarah campuran ini bisa jadi kartu truf Garuda Muda di turnamen ASEAN Cup U23 2025 yang akan digelar pada 15 sampai 31 Juli di tanah air sendiri. Ya, Indonesia menjadi tuan rumah turnamen prestisius itu dan dua stadion megah, Patriot Candrabhaga dan Gelora Bung Karno, siap membara menyambut kiprah para pahlawan muda. Undian grup baru akan dilangsungkan pada 30 Mei 2025, tapi aroma panas persaingan sudah mulai terasa, terlebih dengan kemungkinan masuknya Jens Raven ke dalam skuad. Lebih dari sekadar pemain, Jens bisa jadi ikon generasi baru Timnas, apalagi dengan rekam jejak Eropa yang ia miliki. Namun teka-teki tak berhenti di sana. Nama Jens juga mulai dikaitkan dengan Timnas senior di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mengingat usianya yang masih sangat muda namun matang secara teknis, tak menutup kemungkinan Patrick Kluivert akan melirik Raven untuk laga-laga menentukan melawan China dan Jepang pada bulan Juni mendatang. Saat ini Garuda duduk di posisi keempat grup C dengan 9 poin, jarak yang masih bisa dikejar untuk meraih mimpi tampil di panggung dunia. Gerald van den Berg pun tak tinggal diam. Ia mengunggah foto pertemuannya dengan Raven, lalu menuliskan kalimat ambigu. Persiapan sudah maksimal untuk menghadapi U23 Indonesia, tapi kami juga punya pekerjaan besar melawan China dan Jepang.
Pernyataan itu seakan memberi sinyal bahwa Raven mungkin akan berperan ganda, baik untuk masa depan Garuda Muda maupun timnas utama. Kini publik sepak bola Indonesia berada dalam kondisi siaga satu, menanti apakah Jens Raven akan menjadi peluru rahasia yang ditembakkan saat Garuda butuh keajaiban. Jika benar, langkah ini bisa menjadi salah satu plot twist terbesar dalam sejarah timnas Indonesia. Berikan komentar kalian. Geger! Marcelino Ferdinand dikoret. Patrick Kluivert lirik. Pemain muda Persib yang punya tendangan rudal dari sayap kiri. Apakah ini awal kebangkitan generasi baru Garuda? Beckham Putra siap tempur lawan Cina dengan gaya main yang bisa bikin penonton merinding di GBK. Tonton semua beritanya hingga selesai. Drama besar kembali mengguncang dunia sepak bola nasional saat publik masih berharap Marcelino Ferdinand jadi motor utama timnas Indonesia dalam laga krusial melawan Cina pada 5 Juni 2025 mendatang. Realita pahit datang menghantam. Sang jenderal lapangan tengah harus absen karena akumulasi kartu kuning. Kehilangan Marcelino adalah seperti kehilangan mesin utama di pesawat tempur, dan kini Patrick Kluivert dipaksa mencari pilot baru untuk mengendalikan serangan Garuda. Di tengah krisis ini, satu nama mencuat dengan sinar yang menyilaukan. Beckham Putra Nugraha, sang anak ajaib dari Persib Bandung. Bintang muda berusia 23 tahun ini tengah berada dalam performa terbaiknya di Liga 1 musim 2024/2025, dan seolah menjawab panggilan takdir, ia siap mengisi kekosongan yang ditinggalkan Marcelino. Dalam 4 laga terakhir, Beckham mencetak 4 gol dan 1 assist, torehan yang membuatnya terlihat seperti pesepak bola yang sedang kerasukan legenda. Kehadirannya begitu menonjol, bahkan di tengah skuad Persib yang dibanjiri pemain asing berpengalaman. Ia sukses menggantikan Ciro Alves di sektor kiri serangan dan tampil seperti senjata rahasia yang baru dikeluarkan pelatih. Gol spektakuler ke gawang Bali United, sebuah tembakan dari luar kotak penalti yang menghujam gawang seperti peluru kendali, menjadi bukti bahwa Beckham bukan sekadar cadangan, tapi senjata mematikan yang siap menghancurkan pertahanan lawan. Kemenangan dramatis 2-1 atas Bali United adalah panggung unjuk gigi Beckham, yang mencetak gol penyama kedudukan dengan gaya cut inside khas kaki kanan dominannya, sebuah manuver yang mengingatkan publik pada gaya bermain bintang-bintang Eropa. Ia bukan hanya menjanjikan secara teknis, tapi juga secara emosional. Beckham adalah energi baru, api muda yang siap membakar semangat Garuda. Di mata Patrick Kluivert, ini mungkin saat yang tepat untuk bereksperimen. Dengan Marcelino absen, mengandalkan Beckham bisa menjadi keputusan gila yang justru mengubah nasib timnas Indonesia. Apalagi, Beckham bukan anak kemarin sore dalam dunia internasional. Ia adalah bagian dari skuad emas yang membawa pulang medali emas SEA Games 2023 dari Kamboja, sebuah prestasi yang tak bisa diabaikan. Kini publik menanti dengan napas tertahan. Akankah Kluivert berani memberi debut senior bagi Beckham dalam laga sebesar ini? Atau justru kembali memilih nama-nama lama yang stagnan? Satu hal yang pasti, Beckham Putra sudah menunjukkan bahwa ia tak hanya siap, ia lapar, ganas dan pantas menjadi tumpuan Garuda dalam duel penentuan melawan Cina. Berikan komentar kalian.